Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan ibu-ibu, bapak-bapak. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya diberikan banyak rezeki ya. Ketemu lagi bersama Simply Farm. Alhamdulillah ya, sini Simply Farm ingin sharing, bukan mengajari dan juga bukan menggurui. Ini Simply Farm sepil beberapa buah-buahan yang tumbuh di pekarangan Simply Farm ya, bukan kaleng-kaleng ya, buahnya memuaskan ya, ranum ya, kemudian berjibun ya, bahasanya apa ya, melimpah ruah gitu ya, dan subur sekali ya. Ini nanti Simply Farm sepil beratnya berapa nanti ditimbang dengan timbang gantungan ya. Jadi ini adalah melon premium ya, seperti Golden Alicia, Golden Langkawi, dan Golden Luna ya. Jadi sembari nunggu habis panen anggur ya, nunggu 6 bulan, maka Simply Farm menyiasati dengan menanam melon yang sekitar 3 bulan, tiap 3 bulan panen ya. Nah, ini satu pohon Simply Farm buahkan satu saja. Nanti Simply Farm sepil bagaimana membuat pupuknya gratisan, dan pupuknya pupuk mahal ya, karena itu menghasilkan buah yang ranum seperti ini ya, nggak kaleng-kaleng. Teman-teman lihat tuh ya, bukan melon lokal ya, beda ya, seperti ini tuh, begitu subur ya, karena ini full organik. Jadi ada dua versi, mau organik atau hidroponik. Kalau hidroponik full kimia, nah kalau organik full pupuk organik gitu ya. Simply Farm akan sharing kepada teman-teman bagaimana cara membuatnya gratisan ya, karena kondisi dunia dan negara kita lagi ya kayak gini ya, ekonominya masih belum bangkit ya. Untuk ekspor dan impor pun masih lesu ya, berdagangan juga, tapi semoga teman-teman diberikan kemudahan. Ini rata-rata beratnya nanti itu di atas 1 kilo semua, sementara grade A itu 900 gram sampai dengan 1,5 kilogram kalau untuk melon ya teman-teman. Nah di sini ya, untuk varian-varian anggur Simply Farm sedang istirahat ya, karena ada pembentukan tersier baru dan habis mondasan pruning. Nah oke, ini teman-teman bisa lihat salah satu varian melon Golden Alicia. Nanti kita coba sepil bagaimana beratnya dan bagaimana pemupukannya ya. Jadi ini media tanam yang ada di polybag ya. Jadi ini melon golden ini ya, sebagian besar menggunakan polybag 40x40, dan 50%-nya pupuk organik padat yang Simply Farm buat, 50%-nya ya di dalam polybag tersebut. 50%, kemudian apabila setelah ditanam nanti selama 1 bulan dia menyusut sekitar 25%, maka pupuk organik padat tersebut yang udah kita buat itu diberikan topping atasnya. Nah seperti ini ya, itu udah diberikan topping atasnya. Ini 50%-nya awalnya ya, itu pupuk organik yang nanti Simply Farm sepil cara membuatnya. Sekarang kita coba timbang salah satu melon yang ada di sini, berapa sih beratnya ya. Ini dengan timbangan gantung ya. Ini dengan tangan satu teman-teman ya, tangan kiri. Sementara tangan kiri kekuatannya tidak sekuat tangan kanan ya. Jadi teman-teman sabar ya. Simply Farm sepil dulu beberapa buah-buahan di sini ya, karena itu hasil dari pemupukan yang Simply Farm buat, yang akan Simply Farm share kepada teman-teman. Ini berat banget ya teman-teman tuh, aduh. Sementara tangan kiri kekuatannya tidak sekuat tangan kanan. Ini berat banget ya teman-teman tuh, aduh, 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 berat banget tuh, udah 3 kilo ya teman-teman. Tuh, aduh, 3 kilo lewat teman-teman tuh. Nih kalau Simply Farm paksain tuh, itu hampir 4 kilo ya teman-teman, luar biasa tuh. Tuh, hampir 4 kilo atau 4 kilo malah ya. Ini berat banget ya teman-teman tuh. Nggak kaleng-kaleng, beneran tuh ya. Itu hasil dari pemupukan yang Simply Farm buat, nanti Simply Farm share kepada teman-teman. Sabar dulu ya, supaya teman-teman tahu jalan ceritanya gitu ya. Sedemikian ranum, sedemikian melimpah ruah ya.
Jadi ini Simply Farm buahkan satu aja, satu pohon satu ya. Sebelumnya beberapa varian melon yang Simply Farm tanam ya, beberapa kali juga sudah panen. Aplikasinya sama, nanti Simply Farm sharing ya. Ini varian golden juga. Nah, sekitar 1 bulan yang lalu Simply Farm sempat panen juga ini varian melon madu super. Jadi ini antara lokal dan impor ya. Sementara kalau melon impor itu rata-rata kalau matang nggak wangi. Itu beda sama melon lokal. Sementara melon lokal itu wangi-wangi. Sementara lokal itu kurang manis. Malah justru kurang wangi tapi manis. Nah, tapi melon lokal wangi tapi kurang manis. Jadi breaknya tuh di bawah 15-an gitu ya. Bahkan kadang-kadang cuma 11. Ini satu pohon Simply Farm buahin 2 ya. Oke. Ini kemudian dipetik, udah kelihatan udah matang karena daun bendera yang di atas buahnya itu udah kelihatan udah mengkerut ya, udah mulai kering dan udah wangi banget ya. Ini melon madu ya. Ya. Tuh satu dicoba mulus teman-teman tuh. Ajib ya. Nggak krek ya. Terus wangi banget. Nah, ini coba kita timbang berapa beratnya. Berapa? Wow, 1,8. Tuh, ajib. Alhamdulillah ya teman-teman. Nah, kita coba yang satu lagi. Beratnya berapa? Yang sebelahnya itu ya, setelah 1 minggu kemudian 1,5 teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini di salah satu sisi bagian sebelah samping. Nah, itu Simply Farm tanam juga beberapa varian sembari menunggu beberapa pohon anggur yang habis di pondasi pruning. Berarti kan nunggu 6 bulan lagi ya. Sementara nunggu 6 bulan itu kalau melon udah 2 kali panen ya, karena sekitar 70 hari atau 80 hari ya, hampir 90 hari itu udah panen ya. Jadi per 3 bulan tuh udah panen. Ya seperti ini ya teman-teman, begitu banyak sampai orang kadang naik motor tuh berhenti gitu ya. Itu sampai ada apa ya, tukang beling juga di sini kan suka main di tempat Simply Farm gitu. Aduh Pak, Om, cuman di sini doang Om, buahnya begitu banyak Om katanya. Nah, ini Simply Farm mau sepil, ada salah satu varian yang lumayan enak banget ya melonnya itu. Ini Golden Langkawi ya teman-teman. Golden Langkawi. Nah, di ujung sebelah sana kita spill sebelah sana. Oke, lanjut. Itu ada melon New Kinanti namanya itu. Sebelah sana ya teman-teman. Jadi dia masih hijau, dia belum berwarna kuning. Nanti kalau udah matang warnanya kuning ya teman-teman. Sama pupuknya itu ya, media tanamnya itu 50% pakai pupuk organik padat yang Simply Farm buat. Tuh gede banget teman-teman tuh, bukan kaleng-kaleng. Teman-teman coba deh sepir rasa buah Golden New Kinanti tuh. Ini Simply Farm belum timbang ya. Nah tuh lihat, ini nanti ada netnya ya, warnanya kuning tapi ada netnya dia, nggak seperti Golden Alicia, Golden Luna. Nah ini Golden Luna, ini Golden Luna teman-teman. Jadi ada name tagnya ya teman-teman. Sabar ya teman-teman, nanti Simply Farm sharing. Kita sepil dulu beberapa buah-buah di sini menunjukkan bahwa buahnya melimpah ruah ya apabila menanam melon. Nah, ini terakhir buah-buahan anggur di sini itu panennya seperti ini ya teman-teman. Itu sampai hampir 20 kilo lebih satu pohon tuh ya. Nah, bagaimana sih urutan cara membuatnya? Itu nanti Simply Farm lanjutkan lagi tuh. Begitu luar biasa ya buahnya ya. Itu tadi melon, nah sekarang anggur ya teman-teman. Nah, setelah panen anggur kemarin di pohon yang ini ya, Simply Farm sharing sontokan satu pohon saja. Nih daun-daunnya ya, daun-daunnya ya. Terus ada lagi berinya yang setengah matang. Nah, ini habis dirapihin ya, habis dirapihin. Terus kemudian kan panjang-panjang tuh tersiernya ya, Simply Farm break di 1 meter. Itu dia berbuah lagi teman-teman.
break di 1 meter habis panen gitu kan, karena dia kan panjang-panjang ya, sekitar 15 sampai 20 daun gitu ya. Simplifam break di 1 meter ya, sekitar 1 meter itu muncul bunga lagi, sementara Simplifam nggak ingin buahkan gitu ya. Itu Simplifam buang-buangin ya. Nanti di akhir konten itu banyak bunga yang Simplifam buang-buang ini. Nanti kita hitung bersama lah berapa bunganya kurang lebih. Nah, cara membuat pupuk organik padat, organik mahal tanpa modal seperti ini ya, butuh plastik aja. Ini juga plastik boleh gratisan ya teman-teman. Ada tukang beling, akhirnya barter sama Simplifam, punya botol air mineral, akhirnya barter gitu. Om, gimana nih Om, saya butuh botol gitu ya. Ya udah barter sama plastik, saya butuh plastik ya. Nah, daun-daun yang bekas daun anggur itu dimasukkan ke plastik semua teman-teman. Emang harus daun anggur aja? Enggak, seluruh daun apa aja. Tapi lebih baik daun-daun yang tipis seperti anggur karena mudah terurai. Nah, sama tuh. Buahnya juga ya teman-teman, buang-buangin aja karena belum emang mau dibuahkan, karena udah mau masuk musim hujan sekarang ya. Supaya kita duduk manis lah ya, penanam anggur itu duduk manis kalau misalkan nggak ngebuahin pohon anggurnya di musim hujan gitu ya, duduk tenang lah gitu ya. Nah, ini udah dimasukin dan udah dibedain ya. Di situ ada daun-daun yang kering dan ranting-ranting yang kering ya, dia jadi satu plastik, dan pastikan plastiknya itu nggak bolong, nggak ada udara masuk. Nah, itu campur ya. Di situ ada bekas daun melon ya, daun daun anggur ya, teman-teman bisa lihat. Daun kelengkeng juga ada ya, ada daun juga delima juga ada ya di pekarangan rumah. Daun serikaya juga ada yang udah pada kering, dikumpulin jadi satu seperti ini di plastik yang rapat, jangan masuk udara. Nah, ini yang masih hijau-hijau ya, daun anggur yang masih hijau. Dan ada juga daun murbei ya di pekarangan rumah. Ada juga daun pohon jamblang punya tetangga tuh, kadang daun-daunnya pada terbang-terbangan, ya udah Simplifam ambilin, masukin jadiin satu seperti ini, termasuk buah-buahnya juga itu belum ingin Simplifam buahkan, ya udah biar istirahat lah pohonnya, kasihan juga kan gitu ya, dia beranak terus kasihan, biar istirahat pohonnya, biar batangnya gede ya, karena kalau dibuahin terus kasihan batangnya jadi kisut ya teman-teman. Nah, ini salah satu daun melon ya teman-teman, dimasukkan ke dalam plastik. Ini caranya sangat mudah ya, insya Allah sangat mudah. Nah, ini daun-daun melon dan penjarangan buah melon nih Simplifam melakukan tuh, beri-berinya juga dibuang-buangin ya. Jadi nggak cuman anggur saja ya teman-teman. Kalau nah ini serikaya tuh, nah daun-daunnya juga ya teman-teman. Nah, buahnya jangan, itu serikaya matang manis banget ya tuh. Wow, ajib matang di pohon teman-teman ya, nggak kaleng-kaleng ya di sini teman-teman, alhamdulillah. Jadi full organik supaya media tanamnya subur. Nah, ini Simplifam cocokin apakah ini daun serikaya atau daun kelengkeng. Kayaknya sih daun serikaya. Nah, buahnya kita ambil untuk kita makan tuh, udah kuning di pohon. Waduh, luar biasa, maknyus tuh. Ya, daunnya kita taruh di plastik itu ya. Oke, sekarang kita sepil yang lain ya. Daun apa lagi yang dimasukin ke dalam plastik? Kita lihat, oh, daun murbei teman-teman tuh, di pekarangan Simplifam ada pohon murbei yang berbuah banyak, terus daun-daunnya kita bisa masukkan. Nah, buahnya jangan ya. Simplifam punya peliharaan di sini, ada sugar glider atau bajing terbang. Nah, itu dia senang banget makan buah-buahan. Nah, itu buat buah-buahan sugar glider ya. Jenis lekustik ya, ada teman-teman. Di rumah ada jenis lekustik. Dulu lekustik tuh harganya 20 juta, sekarang murah ya, sekitar 500 sampai 1 juta ya. Lekustik ya teman-teman. Waktu itu sempat juga punya varian sugar glider jenis Marble dan Cremino ya, itu lebih mahal harganya. Nah, dimasukkan aja teman-teman semuanya ke dalam plastik ya. Nah, ini juga daun-daunnya jangan lupa ya, rantingnya juga ada baiknya sih ranting khusus ranting, daun khusus daun gitu ya. Kalau nggak mau repot ya udah nggak apa-apa gitu ya, masukin aja.
biar lebih mudah ya. Kalau sebelum-sebelumnya Simplifam hanya daun saja ya teman-teman. Jadi kalau ngerti pertanian itu ngelihat daun yang jatuh dari pohon tuh pusing palanya. Benar teman-teman. Aduh, itu daun yang jatuh dari pohon gitu ya berserakan, apalagi daun-daun yang pada kuning-kuning gitu kan. Wah itu pusing Pak kepala kita benar kalau ngerti pertanian. Itu benar-benar duit teman-teman ya. Benar-benar duit. Nah, terus setelah udah penuh kayak gitu kita ikat dengan kawat atau ikat dengan karet atau ikat dengan tali ya yang rapat teman-teman, pastikan nggak ada bolong sama sekali ya, kita ikat. Oke, kita ikat dulu bagian. Nah ini ada yang bolong teman-teman tuh, nah jangan sampai bolong, nggak boleh ya, karena udara masuk. Emang udara nggak boleh masuk ya, lebih baik udara tidak masuk ya teman-teman, itu lebih mempercepat penguraian ya, lebih cepat penguraian. Karena lapisan tanah di hutan ya, terbentuknya kompos dan humus itu yang terbaik yang paling bawah teman-teman, itu subur banget. Nah ini bisa kita tutup ya, kita tutup dengan isolasi ya, bisa juga dengan staples juga bisa ya, cuman ini Simplifam cuman punya isolasi listrik ya, tapi alhamdulillah rapat ya teman-teman. Tuh udah rapat, pastiin udah rapat kayak gini, tinggal diikat atasnya. Nah 1 2 3 kita ikat ya. Nah teman-teman bisa lihat setelah diikat seperti ini ya, pastikan lagi tidak ada satupun titik lubang, memastikan bahwa tidak ada lubang, memastikan bahwa tidak ada udara masuk. Itu yang Simplifam lakukan gitu ya. Tuh dicek dulu semua dari atas sampai bawah di plastik yang pertama yang isinya ranting kering dan daun kering. Kemudian ini daun-daun melon ya, bercampur sama daun serikaya, daun-daun sirsak dan daun kelengkeng, ada nyampur teman-teman. Tapi sirsaknya buat dimakan. Tapi kalau kulit sirsak bisa ya teman-teman, dagingnya dimakan, kulitnya taruh di sini gitu ya. Tapi lebih baik sih daun aja tanpa buah ya, supaya busuknya itu berbeda ya. Tuh ya. Pastikan bahwa plastiknya itu rapat. Nah ini salah satu kantong plastik yang di luar ya, bukan yang di dalam. Tadi di dalam ada 3, nih di luar ya, sama juga habis pangkas pruning, pembentukan tersier, atau lagi kadang-kadang habis pondasan pruning ya, daun-daunnya dikumpulin jadi satu. Nah kemudian ya kita alokasikan di bawah pohon yang sejuk teman-teman. Emang di bawah matahari boleh ya, boleh juga sih nggak apa-apa, tapi lebih baik di tempat yang sejuk seperti ini yang Simplifam lakukan. Tuh dikumpulin jadi satu di bawah pohon kelengkeng teman-teman, kelengkeng mata lada ini, dan di bawah pohon murbei. Diamkan selama-lamanya. Enggak intermezzo ya, didiamkan dulu. Nah ini sampai keluar kayak gas gitu ya teman-teman, tuh berembun dalamnya tuh. Ini baru 2 hari yang sebelah sini ya, yang sebelah sini, yang sebelah kiri tadi barusan. Nah ini udah 2 hari udah berembun kayak gini tuh. Nah setelah 4 bulan ya, setelah 4 bulan kita cek. Nah ini salah satu plastik yang Simplifam udah buka, karena susah ya kalau tangan tangan satu, makanya udah Simplifam buka dulu. Nah hasilnya seperti ini ya, ini menjadi kompos super teman-teman ya. Ini waduh, kalau ngerti pertanian teman-teman tuh nggak berbau ya, nggak berbau. Itu lebih bagus lagi, lebih lama teman-teman, lebih lama itu lebih bagus lagi ya. Itu kan ini kan 4 bulan ya, 6 bulan atau 7 bulan ya didiamkan saja, itu waduh bagus banget. Nah baiknya sih ini kan masih ada ranting. Nah rantingnya itu juga lembut ya teman-teman, udah nggak keras banget, nggak lembut. Di apa ya, dipisahkan ya antara ranting dengan pohon. Nah itu dibuat topping teman-teman ya, seminggu sekali
di semua pepohonan yang teman-teman punya ya, mau pohon anggur, mau pohon kelengkeng, mau pohon jambu ya, dibikin topping. Dosisnya berapa? Dosisnya bebas, karena nggak akan mungkin overdosis ini ya. Ini luar biasa teman-teman. Pupuk makro, pupuk mikro tuh ada semua di sini ya. Pupuk makro dan pupuk mikro ada semua di sini. Kemudian pupuk generatif ada juga. Pupuk vegetatif dan generatif ada juga ya. Setelah ini rutin aja disiram seminggu sekali. Nanti dia akan surut ya teman-teman. Semua media tanam yang ada di sini ya rata-rata pakai ini semua. Bahkan di Jepang itu pertanian di Jepang, apalagi pertanian hidroponik, dia tidak memakai kandungan yang ada tanahnya, nggak ada di Jepang rata-rata ya. Nah setengah 50% ya media tanam melon yang Simplifarm tanam di sini 50%-nya pakai ini teman-teman. 50%-nya, selebihnya yang lain ya pakai sekam bakar, sekam lapuk, humus bambu ya, humus bambu dan kohe kambing yang kering halus, maksudnya ya, yang kohe kambing yang halus. Nah ini jadikan topping di semua pohon setiap 1 minggu sekali, kemudian disiram. Nanti setiap 1 bulan dia akan nyusut teman-teman. Itu aneh ya, dia kayak hilang, kayak nyusut gitu ya, tapi pohonnya jadi subur banget teman-teman. Bener, subur banget pohonnya, daunnya seger-seger, buahnya itu ranum banget ya, karena tinggi kalsium juga ya. Jadi kandungan kalsium itu dibutuhkan untuk pembentukan bunga, pembesaran buah gitu ya, pembentukan bunga dan pembesaran buah. Kalau kimia itu pembentukan bunga itu diperlukan berada pada MKP ya, untuk pembesaran buah, pengisian buah beri pengisian beri buah ya, supaya buah-buahnya itu besar-besar, itu KNO3 putih. Sebenarnya sama, kalium juga, kalsium dan kalium. Nah ini buat topping ya, atasnya itu teman-teman, di semua pohon ya, di pekarangan rumah kita 1 minggu sekali. Nah ini ambil aja yang halus buat tanaman-tanaman bunga ya, seperti ini. Kayaknya ini adenium atau apa ya, Simplifarm lupa. Tapi sekarang itu bunganya bagus-bagus banget ya, kayak gini teman-teman. Ini beli di Shopee harganya Rp1.000 kalau nggak salah, Rp500. Sekarang itu bunganya banyak banget teman-teman. Ya ini video 1 bulan yang lalu ya kurang lebih. Nah dibuat topping ya. Sama ketika Simplifarm mengaplikasikan di pohon melon, setiap 1 minggu sekali Simplifarm aplikasikan di atas polybagnya. Sementara polybag 40x40 itu ya, isinya 50%-nya ini ya, kompos daun ya. Kompos daun yang sudah dibekap ya, bahasanya dibekap selama 6 bulan. Itu bagus lagi 7 bulan atau 1 tahun. Itu wah keren banget ya. Nggak pakai apa-apa, nggak pakai EM4, nggak pakai tanah juga. Biasanya kan ada versi yang tambahin tanah gitu, enggak. Udah ditutup plastik. Nah ini Simplifarm mau sepil di salah satu sudut dari pekarangan ya, itu beberapa varian. Nah Simplifarm mau kasih tahu salah satu media untuk bikin pupuk lagi nih ya, batang melon dan daun-daun melon yang belum sempat dimasukin plastik. Nah ini ganteng banget teman-teman nih, ini bakalan dibikin lagi teman-teman, masukin plastik. Tapi kalau nggak sempet, taruh aja topping buat atasnya supaya media tanamnya lembab. Jadi buat pengganti mulsa ya, supaya lembab kayak gitu. Aman teman-teman, jadi kayak gitu ya. Nah terus bagaimana sih selanjutnya apabila menanam melon itu rambatannya gimana sih? Jadi khusus buah itu rambatannya khusus ya teman-teman, ada gantungannya tuh. Ada lagi kalau di Shopee itu, aduh maaf ya saya menyebutkan beberapa merek dagang. Nah itu ada hanger khusus ya melon. Nah ini kalau Simplifarm pakai tali aja ya, di sengget diikat di tangkai buahnya, itu khusus sendirian gitu. Nah teman-teman bisa lihat ini di polybag, dan begitu suburnya Simplifarm ingin menunjukkan bahwa begitu suburnya tuh, dilempar doang benih nih langsung numbuh tuh. Ini jenis
Alicia. Kapan penanamannya tuh? 15 September ya. Kita lihat lagi di sebelah sana ya. Subur banget teman-teman tuh. Oke, sekarang kita lihat yang lain. Tuh, tumbuh lagi, cuma dilempar doang sama Simplifarm tuh. Jenis lavender, sweet lavender. Ini enak banget di melonnya. 7 bulan 10. Oke, kita sepil yang lain. Lokasi yang lain. Ini jenis apa? Tuh, cuma dilempar doang, ketutup sama daun. Sweet lavender. Nah, ini buahnya kalau dimakan mirip kayak makan buah pir, teman-teman. Kenyang gitu ya. Puas deh ya. Nah, tuh media tanamnya 50%-nya pakai media tanam kompos yang Simplifarm bikin, yang diendapkan setengah tahun ya. Ya, ini jenis Golden Alicia. Ini kapan nanam ini? Oh, 19 Oktober. Nah, Simplifarm baru taruh benihnya tuh. Di tengah-tengah ya, teman-teman. Di tengah-tengah. Tuh. Kalau nanam melon, teman-teman nih Simplifarm sharing kalau bisa nyiramnya tiap hari karena melon tergolong sayur, tanaman sayur ya. Tanaman sayur media tanamnya harus lembab. Nih, di polybag ini semuanya dikasih topping atasnya setiap 1 minggu sekali. Dan 50% bagiannya itu adalah kompos super yang Simplifarm buat gitu. Nah, ini salah satu contoh. Ada 3 benih tempo hari ya. 3 benih melon ini Simplifarm peragakan ya. 3 benih melon ini Simplifarm iseng aja gitu ya. Simplifarm lempar di salah satu sudut yang sudut media tanamnya itu dulunya bekas daun-daun yang terpendam ya. Simplifarm kumpulin, bikin lubang yang besar gitu kan, diplastikin juga. Nah, plastiknya Simplifarm bolongin. Nah, tuh di sudut sebelah sana ya, ya satu, sebelah sana satu ya, sebelah sana juga satu. Simplifarm lempar doang kayak gitu, 1 2 3 ya, benihnya seperti itu. Simplifarm lempar, ini benih turunan dari F1 ya. Nih tuh, jenis Fujisawa ya, melon Jepang, melon mahal ya teman-teman, cuman teksturnya dia juicy ya. Jadi orang Indonesia kurang suka ya, karena orang Indonesia sukanya crunchy ya, yang crispy gitu ya. Nah, ini jenis apa nih tuh? Lihat, berbatu teman-teman tuh. Sweet lavender tuh. Tumbuh. Masya Allah, alhamdulillah ya. Luar biasa kan, tumbuh. Nah, ini jenis apa? Yubari King. Ini kalau di internet teman-teman buka melon yang harganya paling mahal. Yubari King. Kapan tuh nanamnya? Oh, tanggal 28 bulan 9 tuh. Langsung numbuh teman-teman. Sedemikian suburnya padahal banyak batu tuh. Nggak kaleng-kaleng teman-teman ya. Pupuk atau media tanam dari kompos daun yang Simplifarm buat di area yang berbatu ya. Nah, ini salah satu contoh kompos super yang Simplifarm buat tadi. Ini buat menyemai bibit melon tuh, lihat. Hampir semuanya numbuh baru 2 hari teman-teman tuh. Dalmatian ya jenis, kemudian Fujisawa jenis Kirin, jenis Alicia, terus ada juga jenis Golden Langkawi. Nah, itu dia tuh. Nah, ini teman-teman bisa lihat lagi nih, ini salah satu melon Golden Luna ya, Golden Luna ya. Ini hampir 2 kilo yang ini nih. Udah sempat dipanen duluan waktu itu ya. Simplifarm sharing lagi kepada teman-teman. Sedemikian suburnya. Nah, kondisi Simplifarm ingin sharing kepada teman-teman yang sekarang ya. Kondisi yang sekarang saking suburnya itu ya, cuman pemberhentian batang tersier ya. Itu bunganya banyak banget teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya, bunganya banyak banget. Nah, ini melon baru umur 1 bulan setengah ya. Nih, 1 bulan setengah. Simplifarm ingin sharing kepada teman-teman. Lihat. Jadi karena sekarang ini udah masuk musim hujan, hujan terus ya. Tadi juga barusan hujan. Nah, kita buang-buangin nih bunganya. Nanti kita hitung sama-sama bunganya ada berapa gitu, kurang lebih ya. Ya, tuh. Bunga yang lumayan ya. Alhamdulillah, bunga yang sempurna ya.
Ntar ada bunga yang bagus banget. Jadi satu tangkai itu bunganya ada 5 sampai 6 klaster ya. Berarti artinya kan 5 dompol apa 6 dompol ya. Nah, tuh teman-teman bisa lihat tuh. Aduh, guntingnya tumpul teman-teman, maaf ya. Nah, itu sekitar satu tangkai ada 3 klaster ya. Ini satu tangkai ada 2 klaster ya. Kita pilih yang lain. Ini satu tangkai ada 3 ya, 3 klaster ya, atau 2 klaster ya. Kita buang-buangin, nanti kita buahin insya Allah pas di bulan Januari, tanggal 1 Januari. Nah, kita hitung nih satu-satu. Tuh, bunga yang sempurna. Supaya nanti panennya habis lebaran. Pas April ya insya Allah. 120 hari lah kurang lebih. Tuh. Satu tangkai bisa ada 8 klaster teman-teman tuh. Satu tangkai ada 5 klaster tuh. Bunga yang sempurna. Tuh. Kita tahan dulu ya. Tuh. Bunga yang sempurna, satu tangkai ada sekitar 4 klaster. Satu tangkai ada 3 klaster bunga. Nah, ini sekitar ada 3 klaster bunga. Satu klaster bunga. Satu tangkai ada 1 klaster. Satu tangkai ada buah banyak teman-teman tuh. Wah, banyak teman-teman. Banyak banget satu tangkai, ada 3, ada 4. Pokoknya banyak ya teman-teman. Aduh, sampai capek. Tuh. Satu tangkai ada 4. Ya, tuh. Satu tangkai ada 5 klaster. Jadi berapa puluh dompol itu ya, bisa berapa ratusan dompol ya. Ini baru separuhnya ya teman-teman ya. Tuh. Satu tangkai tuh. Ada 4 klaster bunga ya, tuh. Satu tangkai ada 4 klaster bunga. Satu tangkai ada berapa lagi nih? 3 klaster bunga yang sempurna. Waduh, capek nih kalau ngitung ya. Pegel gitu ya. Ini buat pembuktian kepada teman-teman bahwa subur ya, subur dan minta berbuah. Nah, Simple Farm sempat bilang bahwa pupuk yang dibuat tadi ya, pupuk kompos daun, pupuk organik padat daun itu udah include pupuk vegetatif, pupuk generatif, kemudian udah pupuk mikro dan pupuk makro udah terkandung di dalamnya. Asal teman-teman disiplin setiap 1 minggu sekali ya, ditambahin ke media tanamnya, di atasnya dibuat menjadi topping, jadi di topping atasnya. Dosisnya berapa? Bebas. Nah, ini cakep banget bunganya teman-teman tuh, luar biasa ya. Nanti sabar deh, sabar, kurang lebih di 1 Desember atau 1 Januari kita pangkas gitu ya. Nggak pakai MKP Pak teman-teman, paling pakai apa ya, pakai topping aja lah gitu ya, lebih hemat gitu ya, hemat biaya gitu. Jadi uangnya buat beli beras teman-teman, sama bayaran anak sekolah gitu ya, insya Allah. Banyak ya kalau dihitung tuh. Salah satu melon premium yang udah sempat dipanen duluan, ini Sweetnet ya. Kemudian ini, nah ini melon kalau menurut Simple Farm paling enak nih. Ini melon Sweet Hami ya, Sweet Hami. Nah, ini melon Fujisawa yang dari Jepang. Ini melon juicy ya, tapi enak, manis. Nah, ini Golden Intanon ya. Nah, ini enak banget. Ini Kirin ya, melon Kirin. Ini premium semua ya teman-teman. Melon-melon yang nggak ada di pasar, nggak ada di pasar ya, udah habis duluan. Ini Dalmatian ya, Dalmatian. Jadi nggak ada netnya ya. Ini sekilo sekitar 50 ribuan ya sekilo. Ini Kirani ya, melon Golden Kirani. Nah, demikian teman-teman. Jadi sedikit atau banyak Simple Farm sharing kepada teman-teman agar supaya berhasil ya, apa yang teman-teman upayakan selalu diberikan kesuksesan dan keberhasilan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.